Indonesia itu asli Nusantara atau buatan Belanda. Indonesia sering disebut sebagai negara merdeka sejak 1945. Tapi apakah yang merdeka itu benar-benar sistemnya atau hanya statusnya? Karena jika ditarik ke belakang, sebelum Indonesia ada, Nusantara sudah hidup dengan jati dirinya sendiri. Namun setelah ratusan tahun dijajah, justru banyak sistem yang kita pakai hari ini berasal dari kolonial. Lalu pertanyaannya, Indonesia ini sebenarnya lahir dari Nusantara atau dari warisan Belanda? Jauh sebelum nama Indonesia dikenal, wilayah ini telah hidup sebagai sebuah peradaban yang disebut Nusantara. Konsep ini bukan sekedar istilah geografis, tetapi mencerminkan jaringan budaya, perdagangan, dan kekuasaan yang sudah terbangun sejak berabad-abad lalu. Pada masa Majapahit, wilayah kepulauan ini terhubung dalam satu pengaruh politik dan budaya, sebagaimana tercatat dalam kitab Negara Kertagama abad ke-14. Masyarakat Nusantara hidup dengan hukum adat, sistem sosial yang beragam, serta nilai-nilai lokal yang mengatur kehidupan tanpa konsep negara modern. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Indonesia berdiri, fondasi identitas kolektif sebenarnya sudah terbentuk. Perubahan besar mulai terjadi ketika Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC datang pada awal abad ke-17. Awalnya hanya sebagai perusahaan dagang, VOC perlahan berubah menjadi kekuatan yang menguasai wilayah, mengatur perdagangan, hingga mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, kekuasaan diambil alih langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari sinilah sistem kolonial mulai dibangun secara lebih terstruktur, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pemerintahan dan hukum. Belanda tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga membentuk sistem yang masih terasa hingga hari ini. Sistem hukum yang diterapkan mengacu pada tradisi civil law Eropa, sementara birokrasi pemerintahan dibangun dengan model yang terpusat dan hierarkis. Di bidang pendidikan, lembaga seperti STOVIA melahirkan kelompok elit terdidik pribumi. Dari sinilah muncul generasi yang mulai berpikir tentang bangsa dan negara. Tokoh seperti Soekarno lahir dari sistem ini. Kolonialisme yang menekan justru memunculkan kesadaran untuk merdeka, sekaligus memperkenalkan cara berpikir modern tentang negara. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, negara ini tidak sepenuhnya membangun sistem baru dari nol. Banyak struktur yang tetap digunakan sebagai warisan kolonial. Sistem hukum Indonesia misalnya masih sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan adaptasi dari Wetboek van Strafrecht. Selain itu, dalam perumusan awal konstitusi, banyak istilah hukum dan konsep ketatanegaraan yang menggunakan bahasa Belanda karena para perancangnya merupakan produk pendidikan kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah merdeka, fondasi strukturalnya masih membawa jejak masa lalu. Dari perjalanan ini muncul pertanyaan mendasar, yaitu apakah Indonesia lahir dari Nusantara atau dari konstruksi kolonial? Nusantara memberikan identitas, budaya, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Sementara kolonialisme membentuk struktur negara modern, mulai dari hukum, birokrasi, hingga cara berpikir tentang negara. Indonesia pada akhirnya berdiri di antara dua akar yang berbeda ini, sebagai hasil pertemuan antara tradisi lokal dan sistem modern yang dibawa dari luar. Karena kedua pondasi tersebut belum sepenuhnya menyatu, Indonesia seperti masih berada dalam proses pencarian jati diri. Di satu sisi terdapat dorongan untuk kembali pada nilai-nilai Nusantara, sementara di sisi lain sistem yang digunakan masih sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial. Ketegangan ini sering terlihat dalam berbagai persoalan, mulai dari hukum yang terasa jauh dari rasa keadilan masyarakat, hingga sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai budaya sendiri.